Ya, bagaimana kabarnya? Masih bersama dengan Mentari Production. Ya, pada kesempatan ini masih bersama dengan Bapak Sukamto yang akan memberikan firman tentang bagaimana persekutuan yang indah. Ya, nanti mari kita saksikan. Tentunya sehat-sehat selalu ya untuk semua, untuk rekan-rekan yang akan melihat dan mendengarkan firman Tuhan dari Bapak Sukamto. Terima kasih, Tuhan memberkati. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi hari ini. Dan kalau minggu yang lalu kita berbicara tentang firman Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang persekutuan, bagian daripada ilustrasi roda. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus, kami memuji nama-Mu karena Engkau-lah maha besar dan mengasihi kami dari waktu ke waktu. Hari ini kami akan belajar bersama tentang persekutuan. Biarlah kiranya Tuhan urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, juga para pendengar sahabat Mentari, sehingga mereka juga boleh memahami dengan baik akan arti persekutuan. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Sahabat Mentari, kita bicara tentang persekutuan. Mari kita melihat dari persekutuan jemaat mula-mula yang dinyatakan dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 41 sampai 47. Kiranya sahabat Mentari bisa membuka firman itu, dan mari kita bersama-sama menggumulinya dan mencoba untuk mengertinya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Ketakjuban ada semua orang, sebab rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat. Semua orang yang percaya tetap bersatu, dan semua milik mereka adalah milik bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada sesama semua orang sesuai dengan keperluannya. Dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergiliran dan makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sahabat Mentari yang dikasihi Tuhan, ini adalah terjadi sesudah Pentakosta, di mana rasul-rasul diurapi dengan Roh Kudus. Kemudian Petrus sedang berkhotbah di dalam pertemuan mereka, sehingga penginjilan atau pemberitaan kabar baik itu terjadi. Di dalam ayat ke-36, Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Orang Israel menyalibkan Yesus, dan dinyatakan di situ bahwa kamu salibkan itu sudah menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka tersayat. Lalu mereka berkata, apa yang harus ku berbuat? Jawab Petrus, bertobatlah kamu. Maka terjadi pertobatan yang luar biasa, sehingga ada 3.000 orang yang percaya, mendengar firman Allah, dan kemudian dibaptis. 3.000, ayat 41. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan adalah sungguh ajaib. Karena keajaiban itu bisa menyayat hati mereka, sehingga mereka tertarik dan bertobat menjadi murid-murid Tuhan. Itulah kejadian baru yang dialami oleh mereka, dan akhirnya mereka tiap-tiap hari berkumpul. Bagaikan bayi yang baru lahir, dilahirkan kembali. Mereka selalu menginginkan susu yang murni, yaitu firman Allah, untuk pertumbuhan mereka. Dia dilahirkan kembali, oleh sebab itu dia harus meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, kemunafikan, fitnah, dan kehidupan yang menurut nafsu, daging, dan lain sebagainya. Menjadi ciptaan baru di dalam Tuhan. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru.
yang lama sudah berlalu dan yang baru sudah datang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat, kalau waktu itu turun Pentakosta sehingga mereka turun Roh Kudus dan mengurapi mereka semua, kapan saudara dan saya menerima Roh Kudus? Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-13 mengatakan pada kita bahwa pada saat saudara dan saya menerima Kristus, saudara dan saya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Itu artinya saudara dan saya saat itu juga, pada saat kita menerima dan percaya Yesus, saudara dan saya dimeteraikan di dalam Roh Kudus. Di dalam kamu juga, di dalam Dia, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya. Roh Kudus sudah diberikan kepada saudara dan saya pada saat saudara dan saya menerima dan percaya Yesus Kristus. Nah, kemudian apa yang menjadi ciri jemaat yang pertama itu? Mari kita lihat di dalam ayat yang berikutnya tadi, ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti dan berdoa. Yang pertama, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran apa itu? Tentu pengajaran tentang firman Tuhan. Seperti kita saat ini, kita bertahap berbicara mulai dari Yesus Juru Selamat, jaminan keselamatan, waktu teduh dan lain sebagainya. Sampai hari ini kita berbicara tentang persekutuan, adalah berbicara firman Tuhan yang akan menolong saudara dan saya untuk lebih giat di dalam bersekutu bersama dengan Tuhan. Firman Tuhan menjadi makanan rohani kita, susu yang murni yaitu firman Tuhan. Firman Tuhan hidup di dalam Tuhan. Saudara dan saya diwajibkan hidup di dalam Tuhan, merupakan hakikat kehidupan orang Kristen. Orang Kristen tanpa firman Tuhan, orang yang tidak makan, sehingga akan kurus kering, tidak berdaya. Hal itu berkaitan juga dengan doa, adalah napas rohani. Doa dan firman Tuhan, hakikat dari kehidupan Kristen, saudara dan saya. Saudara saya kasih di dalam Tuhan Yesus, bertekun di dalam firman Tuhan, sekali lagi, itu menjadi ciri jemaat mula-mula. Persekutuan itu real dan dinyatakan di dalam yang dilakukan oleh orang-orang pada saat itu sesudah mereka percaya. Mereka dibaptis, mereka berkumpul tiap hari belajar tentang firman Tuhan. Firman Tuhan sungguh ajaib, karena melalui firman Tuhan saudara dan saya belajar bahwa saudara dan saya diampuni oleh Tuhan, diajar untuk menyembah Dia dengan benar. Saudara yang saya kasih, bertekun di dalam firman Tuhan adalah bertekun di dalam kebenaran. Mari kita kembangkan persekutuan. Kita kembangkan persekutuan dengan kuat dan bukan perseteruan yang hebat. Jadi kita anak-anak Tuhan membangun persekutuan, bukan perseteruan. Kita bangun bersekutu dengan tulus dan bukan berseteru terus. Mari kita, saudara-saudara yang saya kasih, kita lihat bahwa mereka memecahkan roti perjamuan, mereka berdoa dan selalu mewujudkan doanya tiap-tiap hari. Tetap bersatu. Anak-anak Tuhan menumbuhkan untuk memuliakan Allah, berbagi yang beruntung. Di situ ada membagi, ya. Membagi sesuai keperluan. Di zaman sekarang itu kita harus berbagi yang untung kepada orang yang kurang beruntung. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bertekun dan bersekutu membangun persatuan. Di dalam ayat di sana disebutkan, semua orang yang percaya tetap bersatu dan semua milik mereka adalah milik bersama. Bersatu di dalam Tuhan. Bertekun dan bersekutu membangun persekutuan. Melalui setiap ibadah kita,
kita persembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Hilangkan satu dengan yang lain, saling mencurigai, hilangkan satu dengan yang lain, saling memfitnah, hilangkan satu dengan yang lain kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Apa yang terjadi? Mereka disukai oleh semua orang. Saudara-saudara yang saya kasih, dengan bertekun dan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dilakukan. Dan kemudian mereka makan bersama-sama dengan gembira dan tulus hati, sambil mengucap syukur kepada Allah, dan mereka disukai orang. Persekutuan yang baik, persekutuan yang berdasarkan kasih, membuat semua orang menyukai mereka, sehingga tiap-tiap hari ditambahkan jumlahnya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sahabat Mentari, mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan melalui doa dan firman Allah, dan kita bersekutu sekarang bersama-sama dengan kawan-kawan seiman untuk memegang firman Allah menjadi kuat. Dan marilah kita berpegang teguh pada firman Allah, kita saling memperhatikan dan saling menasihati. Dan akhir dari renungan ini, mari kita lihat Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25 yang berkata demikian. Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. Marilah kita berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikan setia. Marilah ajakan penulis Alkitab ini, penulis kitab Ibrani, marilah kita saling berpegang teguh pada pengakuan tentang pengharapan kita, iman kita. Kita bangun di atas Dia, dibangun menjadi kuat dan teguh di dalam Dia, karena Allah yang menjanjikan setia. Marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam pekerjaan kasih dan dalam perbuatan baik, satu dengan yang lain. Saling memperhatikan, saling mendorong untuk berbuat baik. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur bahwa kami boleh berbicara tentang persekutuan. Biarlah kiranya kami boleh membangun persekutuan yang kuat di antara kami. Biarlah kiranya kami boleh membangun saling mengasihi, saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Ya, demikian apa yang telah disampaikan oleh Bapak Sukamto tentang persekutuan yang indah ya bersama dengan Tuhan. Semoga menjadi bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih, Tuhan memberkati.